berbeda pendapat kalau ngomongin soal disiplin guru. Nah ini nih yang lagi rame soal guru kelas 1 SD di Sulawesi yang dilaporin karena dituduh menganiaya muridnya, anak seorang polisi. Padahal guru sampai saksi mata bilang gak ada penganiayaan. Anaknya juga bilang ke orang tuanya kalau ia luka karena jatuh. Tapi pas ditanya lagi jawabannya berubah jadi dianiaya sang guru. Loh gimana sih? Ini awalnya, Supriyani ditahan karena dituduh menganiaya anak polisi. Sempat mediasi tapi nggak ada hasil, sampai akhirnya proses hukumnya tetap jalan. 24 Oktober, sidang perdana Supriyani. Ramai rekan-rekan guru datang, solidaritas menuntut keadilan dan vonis bebas terhadap Supriyani. Nah, kenapa jadi ramai banget dibahas dan jadi kontroversi? Jadi awalnya ada salah satu murid yang luka di pahanya. Pas ditanya orang tuanya, dia sih bilangnya jatuh di sawah. Terus ditanya ulang, jawabannya malah berubah. Bilangnya dianiaya gurunya, Supriyani. Akhirnya Supriyani dilaporin oleh ayah si murid yang juga seorang polisi di Konawe Selatan. Di saat penyelidikan, Supriyani bilang kalau dia dipaksa mengakui memukuli muridnya. Mengajar. Setelah masa honor sudah 15 tahun. 16 Masuk 16. Selama ini memang tidak ada begitu. tidak pernah. Di tengah penyelidikan, mediasi juga dilakukan. Nah, di sini ramai disebut kalau Supriyani ini disuruh bayar uang damai 50 juta rupiah. Akhir cerita, Supriyani dijadikan tersangka dan ditahan di lapas perempuan Kendari. Tapi karena kasus ini makin ramai, makin viral, penahanan Supriyani ditangguhkan PN Andolo. Alasannya, Supriyani masih punya anak balita. Banyak yang nyorotin sosok ayah dari murid yang melaporkan kasus tudingan ini. Dia adalah salah satu kepala unit di Polsek Baito, Konawe Selatan. TKP dilaporkannya kasus penganiayaan ini. Wakapolda Sulawesi Tenggara yang kami kutip menyatakan pihaknya telah membentuk tim internal untuk mendalami dan menyelidiki dugaan apakah ada salah prosedur atau tidak dalam penanganan kasus ini. Nah, saya tanya pakar hukum pidana soal kasus yang ditudingkan ke guru honorer Supriyani. Ini tanggapannya. Umumnya kan apa yang dilakukan oleh guru di sekolah itu dalam rangka untuk pembinaan siswa-siswanya. Tapi dalam kasus-kasus tertentu memang ada yang sifatnya kriminal kan begitu. Nah, restoratif justice itu kan intinya pada penyelesaian persoalan di luar pengadilan dengan adanya perdamaian di antara para pihak. Nah, ini yang harusnya sebenarnya yang harus didorong kalau terjadi hal-hal yang seperti ini gitu ya, antara guru dengan siswa dan atau antar siswa gitu ya. Setuju kita harus kawal pembuktian kasus ini secara adil. Tapi setuju juga nggak kalau namanya pendisiplinan oleh guru di sekolah itu memang ditanggapinya beda-beda. Di satu sisi melindungi hak anak, tapi di sisi lain juga suka jadi bumerang bagi para pendidiknya. Kalau menurut kamu gimana?